Ya halo teman-teman, halo malah halo. Ya jumpa lagi dengan channel Kumaha Japan ya. Jadi saya sudah sampai di stasiun Tokyo teman-teman ya. Jam setengah 10. Cuma ini udah tutup kombininya tuh. Nah ini tak selenderan lah ya, biar gak kesel ya. Ya ora kesel sih, biasa wae. Jadi aduh malah enak suara video ini teman-teman ya, monitor layar tuh. Berdiri di mana ya? Sini aja ya. Nah, di sini aja ya. Nah. Jadi tadi saya habis dari Mall Aeon Makuhari Toyosuna ya. Seperti biasa ya, nyantai, menghangatkan diri. Kalau di mall kan hangat ya teman-teman ya. Kebalikan suhu dari di luar ya. Kalau di luar dingin, di mall tuh hangat. Terus juga wifi-nya gratis, kencang kalau di Mall Aeon Makuhari Toyosuna. Sampean nggak usah ganti-ganti email ya, sekali login udah ya, terus nyambung terus wifi-nya, nggak kayak di Lawson. Nah, saya tidak bosan-bosan ya mengingatkan kalau teman-teman masuk di channel Kumaha Japan, nanti bisa mampir ya, cek di playlistnya ini ya. Jadi ada 4 tutorial teman-teman ya. Yang pertama tutorial kerja Jepang mandiri, terus tutorial belajar bahasa Jepang secara otodidak, tutorial pakai peralatan Apato di Jepang ya, dan tutorial kehidupan di Jepang ya, serba-serbi kehidupan di Jepang. Nah itu bisa sampean lihat ya, gratis ya, nggak dipungut biaya. Ya sampean nggak perlu subscribe, nggak perlu like, nggak komen juga nggak apa-apa ya, cukup dilihat aja. Selama itu bisa bermanfaat buat sampean, itu sudah cukup ya buat saya ya, sudah bisa bikin saya damai, bahagia seperti itu. Misal setelah sudah nonton ya, sampean merasa channel ini bermanfaat, video-video yang saya share bermanfaat, bisa sampean share ya ke teman-teman atau saudara-saudara di sekitar sampean teman-teman ya. Jadi manfaatnya bisa meluas gitu ya, bisa dirasakan ke banyak orang. Itu saja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat videonya. Nah lanjut ya, jadi di malam ini ya. Waduh men mas tekan Tokyo. Iya saya nggak tahu ya, pas dari Mall Aeon kok saya ada rasa dorongan ya, jadi inspirasi buat ke Tokyo. Jadi enak ya teman-teman ya, ke Tokyo nggak bayar ya, gratis. Yang penting yaitu seperti yang saya bilang, sampean ngetapnya itu di Inage misalkan ya, berangkat dari Inage, nanti ngetap keluarnya ya di Inage. Jangan sampai di Tokyo sampean keluar stasiun yang bayar jebol sampean 1 mang ya, 1 juta. Kok kurang kerjaan mas sampean ke Tokyo gitu kan, misal sampean nanya gitu ya. Karena tadi siang saya sudah tidur siang, jadi mata saya masih bendir ya, masih seger, nggak ngantuk.
Terus sudah lama emang saya nggak ke Tokyo ya, jadi ya penasaran aja sekarang gimana situasinya gitu. Nah, ya masih sama sih ya, rame gitu ya. Tadi terus apa? Tadi aja pas kalau ke stasiun Tokyo kan sampean pasti lewat stasiun Maihama ya. Ya sampean tahu sendiri ya, modelnya ya pakai, kalau yang muda-muda tuh pakai celana pendek gitu ya. Terus pendek pokoknya lah, kalau pakai celana pendek, roknya pendek ya. Kayak Wonder Woman lah. Nggak kerasa dingin soalnya dia tahan dingin. Kalau saya nggak kuat teman-teman ya kalau cuman pakai celana pendek ya. Tapi kalau yang cewek-cewek di Jepang tuh pada kuat-kuat ya, yang muda-muda itu. Itu teman-teman ya. Saya mau lihat sumo nggak ini? Depan saya ada sumo ya. Keren teman-teman ya. Ya ini orang pada keluar dari kereta teman-teman. Udah ya teman-teman, tak balik ya, soalnya rame di Jepang ya, di Tokyo ya. The next station is Shin-Urayasu, JE8. Ya lanjut teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat ya, di dalam kereta kan ada pasangan muda-mudi ya, pakai bandu kuping Mickey Mouse teman-teman ya. Itu adalah muda-mudi habis dari Disneyland ya, tadi stasiun Maihama. Ya seperti itu teman-teman ya, kalau ciri-ciri kalau kita lewat stasiun Maihama ya, atau stasiun Disneyland gitu ya. Nah, ini tadi saya sudah turun ya di stasiun Inage, langsung ke sini. Cuman tadi mampir bentar ya, beli ini ya, ocha, harganya 89 yen teman-teman, murah ya. Kelihatannya murah ya, sampai dalam bayangan 89 yen tuh kayak 89 rupiah ya, padahal tuh 8.900 alias 9.000 rupiah. Itu paling murah teman-teman. Kalau beli di Lawson ini depan saya, paling murah itu 100 yen ke atas ya, 10.000 ke atas. Masih murah di stasiun Inage ya kan. Di stasiun Inage depannya ada supermarket Peri namanya, PERIE, Perie, itu murah-murah di situ. Saya beli itu ya, ocha tanpa rasa ya, jadi nggak ada rasanya, cuman teh doang gitu ya, teh tawar lah. Jadi lanjut teman-teman ya, iya. Jadi ini udah beda lagi ya. Lokasinya depan Lawson Mart. Mana beli jajannya di supermarket lain tapi numpang wifi-nya di Lawson Mart ya, kurang ajar ya. Tapi ya bebas ya. Enaknya kita hidup sendiri di Jepang ya gitu teman-teman ya, bebas, merdeka, terserah kita mau ngapain gitu teman-teman ya, selama nggak ganggu orang lain gitu ya, selama kita tidak merusak kehidupan ya. Justru kita ya seharusnya memperindah kehidupan ya, memayu hayuning bawono teman-teman ya. Jadi kenapa kok Mas sampean? Nah tadi kan habis dari Tokyo ya, saya turun di Inage, tap keluarnya di Inage. Jadi nanti kalau sampean tap masuk di Inage ke Tokyo, tap keluarnya nanti di Inage lagi, jadi nggak bayar, gratis gitu teman-teman ya. Tips
naik kereta gratis. Ngapain sih mas naik kereta sampai Tokyo sendiri gitu? Gabut banget gitu. Nah, di kereta api kan sama teman-teman ya, kayak di dalam mall, supermarket, jadi anget ya suhunya. Nah, di kereta api itu saya biasanya ya duduk menghangatkan diri sambil biasanya itu murojaah teman-teman ya. Jadi mereview kosakata kotoba di aplikasi Anki gitu biasanya. Karena setiap hari ada aja ya kosakata baru di kehidupan sehari-hari itu. Nanti kosakata baru itu yang saya dapatkan entah dari ngobrol sama orang Jepang, entah dari baca-baca atau lihat di video di aplikasi TVIR ya, drama-drama. Itu saya input ya di aplikasi Anki teman-teman ya. Ya nggak banyak-banyak ya, sehari kadang 10, kadang paling banyak ya 25 ya kosakatanya. Jadi sekedar saran teman-teman ya, dari pemula ya, saya kan pemula ini. Belum ada setahun di sini, baru 9 bulan. Sampai lihat aja itu ya video awal saya, yaitu saya video awal kan bulan Maret. Jadi awal tinggal saya di Jepang ya bulan Maret ini ya. Baru 9 bulan. Nah, itu sekedar saran teman-teman ya. Jadi ketika belajar bahasa Jepang ya, yang paling awal kita perbanyak itu ya input teman-teman ya. Input itu apa? Masukan ya. Baik dari secara audio ataupun visual. Tapi lebih banyak di audio ya. Sampean tuh mendengarkan ya, lebih banyak melihat dan mendengarkan. Tapi terutama lebih banyak mendengarkan ya. Entah itu sampean mendengarkan video drama, video YouTube berbahasa Jepang, atau anime, atau podcast ya, gitu teman-teman ya. Jadi mendengarkan kan sampean rileks ya. Jadi ketika mendengarkan banyak ya kosakata masuk ke dalam telinga. Udah dengerin aja gitu. Kalau saya mulai ngomong itu ya pas di Jepang ya. Jadi selama di Indo itu 3 bulan belajar bahasa Jepang. Itu ya cuman dengerin, baca-baca ya, ngamatin. Di Jepang ya selama 3 bulan pertama ya nggak langsung ngomong ceplas-ceplos ya, cuman dengerin, ngamatin. Jadi perbanyak ya input masukan ke dalam otak kita ya teman-teman ya, dalam pikiran kita. Jadi kalau audio banyakin denger video drama, video YouTube, podcast. Kalau visual banyakin lihat itu ya drama, anime, manga, baca-baca novel, baca-baca komik ya, manga. Jadi kan semakin kita banyak baca, semakin kita banyak mengamati ya. Entah di komik kan biasanya ada gestur-gestur gitu ya. Jadi ekspresi marah, ekspresi seneng, terus ngomongnya apa. Di video-video drama juga banyak kan gitu, gesturnya gimana kalau lagi seneng, kalau dia melakukan kesalahan kok minta maafnya gimana gesturnya. Jadi gitu ya, input ya dimasukkan ke pikiran kita. Perbanyak input ya. Jadi selama 6 bulan ya, 3 bulan di Indonesia, 3 bulan di Jepang. Sampai bener-bener denger ya, jangan dengerin setengah-setengah ya, bener-bener denger sadar full ya. Jadi merasuk ke dalam pikiran ya, bawah sadar. Gitu teman-teman ya, saran dari saya. Cuma yang nggak perlu diikutin. Nah nanti kalau sudah 6 bulan kan sudah banyak tuh input kosakata kotoba yang masuk ke dalam pikiran. Nah baru mulai kita lakukan outputnya ya. Outputnya kan ngomong. Baru kita bisa ngomong, kan sudah banyak kosakata kotobanya. Jadi enak. Kita juga udah tahu bumbunya. Oh, bumbunya seperti ini ya. Dari lihat video channel YouTube ya, itu kan ada
channel YouTube namanya Kinoko Reborn ya. Nah itu jelasinnya ya bagus ya. Atau sampean baca pola-pola bumbu yang di tutorial itulah, cara belajar bahasa Jepang untuk tidak kan sudah saya jelaskan di situ teman-teman ya. Jadi udah 6 bulan kita dengerin, mengamatin ya, melihat secara visual maupun audio. Ketika kita perbanyak input, banyak kosakata yang masuk dalam pikiran kita teman-teman ya. Akhirnya kita terbiasa. Jadi pasif dulu nggak apa-apa, dengerin, banyak denger ya. Nanti kalau sudah banyak, kita sudah mulai paham nih apa yang diomongin di drama ya, nggak pakai subtitle udah mulai paham. Udah kita mulai ngomong gitu, pelan-pelan ngomongnya. Jadi nggak perlu buru-buru ngomong ya, cepet-cepet ngomong. Baru belajar bahasa Jepang sebulan udah pengen cepet-cepet ngomong ya. Ya itu internet jatuhnya kayak tong kosong nyaring bunyinya teman-teman ya. Jadinya kita ngomong tapi ya kosakatanya itu-itu aja gitu ya, bumbunya itu-itu aja. Jadi inputnya sedikit ya. Kalau input sedikit kan outputnya itu-itu aja. Jadi ya nggak berkembang teman-teman ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi nggak usah gerasa-gerusu buru-buru pengen ngomong lancar seperti orang Jepang. Ya nanti sampean menderita malah. Udah santai aja, relax. Dengarkan apa yang ada di video-video YouTube yang menyenangkan, hiburan-hiburan aja itu dilihat. Anime, drama, atau drama-drama yang lucu kan banyak, anime-anime lucu ya. Sampean tertawa kan sambil belajar kan enak. Atau sambil baca-baca juga gitu ya teman-teman ya. Atau lewat Anki juga banyakin input ya, review gitu ya. Seperti itu teman-teman ya, saran dari saya. Bisa diikutin juga bisa enggak. Soalnya kalau di Discord kan saya pernah ya bikin video Discord teman-teman ya, kalau nggak salah, sampean bisa cek. Itu saya ketemu anak SMP kelas 1 ya, cewek, tinggalnya di Jawa Timur ya, orang Jawa Timur kan medok yang ngomongnya. Itu awalnya tuh tak kira orang Jepang asli teman-teman ya, ngomongnya lancar ya, hatsuongnya oke ya, intonasinya tuh udah Jepang, udah tak kira tuh orang Jepang ya, cewek. Jadi kan di Discord kan pakainya kan avatar ya, jadi kayak foto profilnya tuh bukan foto asli, kebanyakan ya foto anime ya. Nah itu dia nimbrung dia obrolan ya, ngomong ceplas-ceplas bahasa Jepang. Anjir ini orang Jepang asli ini kan ya. Ternyata pas tak tanya-tanya ya pakai bahasa Jepang ala kadarnya, taunya orang Jawa Timur. Tak tanya kok bisa lancar gitu gimana. Ini kak, yang penting banyakin dengerin gitu, sering-sering denger aja gitu. Jadi dia dengerin terus gitu ya, anime-anime kesukaan dia. Udah banyak denger, nanti dia nyoba praktekin ngomongnya gitu. Jadi shadowing teman-teman ya, ditiru gitu ngomongnya, cara ngomongnya ditiru aja persis gitu. Nggak perlu tahu artinya kan, dari ngelihat gestur animenya kan udah tahu. Oh itu maksudnya minta maaf. Oh sumimasen komen. Oh sampean gak usah cari di kamus juga tahu. Oh itu artinya minta maaf kayak gitu. Kecuali kalau udah gesturnya sampean nggak tahu, terus dia ngomongnya kosakatanya aneh ya, cari di kamus apa di apa Google ya artinya apa. Itu teman-teman ya. Lancar teman-teman ya. Dia belajar itu setahun katanya. Cuma dengerin doang. Katanya ya, saya nggak tahu ya. Jenius teman-teman saya. Emang tensai ya, tensai. Jadi dia tuh anak orang kaya. Kayak di Jawa Timur banyak crazy rich ya. Itu anaknya orang kaya teman-teman. Jadi tuh hobinya ngegame Jepang ya. Jadi ngegame online tuh nimbrung sama orang-orang Jepang asli. Dia katanya gitu, sering dengerin orang Jepang ngomong, terus sering dengerin anime. Dia awalnya banyakin denger katanya gitu. Setahun 2 tahun apa ya dia. Tapi nggak pernah ikut tes JLPT, dia nggak tahu. Terus katanya juga nggak pernah ikut orang.
dia juga nggak kursus ya. Jenius sih kalau saya bilang sih itu sih ya. Beda kalau mungkin juga karena masih muda ya, terus orang kaya kan asupan gizinya kan tercukupi teman-teman, vitaminnya. Saya kan sudah tua teman-teman ya. Ya semampunya saja. Gitu teman-teman saran dari saya. Dan saran dari anak jenius ya, Tensai no Kodomo ya, Tensai no Onanoko. Jadi cewek yang jenius. Itu aja teman-teman ya. Nah langsung saja teman-teman ya, malah ngobrol ngalur ngidul ya. Jadi selain itu ya, memperbanyak input di dalam kereta juga saya ya memang memperbanyak input. Jadi ngelihat, oh karena itu kan banyak nimbrung ya, misalkan anak-anak muda-muda Jepang tadi ya pada berdiri ya, berkerumun di kereta kan, dia juga cuma berdiri doang, pasti kan ngobrol sama temannya. Nah itu saya lihat, saya amatin gitu. Oh gesturnya gini kalau ngomong, oh intonasinya seperti ini. Udah diamatin aja, didengerin. Jadi kita diberi mata dua, telinga dua itu supaya banyak mendengar dan mengamati teman-teman ya. Mulut satu tuh supaya kita nggak banyak ngomong tuh. Jadi saat kita diam ya, memperbanyak mengamati ya, melihat dan mendengar. Jadi lebih peka gitu, nggak cuma peka sama keadaan lingkungan di luar kita ya, sekitar kita ya, tapi yang lebih penting apakah terhadap apa yang ada di dalam diri gitu ya, entah rasa-rasa sampean ya, pikiran-pikiran yang ngoceh ngalor ngidul ya, nggak jelas, itu diamatin, didengar ya. Pikiran kan gitu ya, wujudnya berupa gambaran ya, kayak tayangan TV gitu ya. Tahu-tahu di pikiran sampean kebayang ya, ada tayangan sampean lagi ngobrol sama orang lain, nah, kayak gitu kan. Kalau sampean ceritanya lagi ngobrol sendiri gitu ya, di masa lalu atau masa depan ya, pokoknya di pikiran tuh nggak bisa ada di momen sekarang ya, mesti masa lalu masa depan. Dan nanti muncul rasa-rasa ya, entah marah, kesel, seneng, sedih. Nah itu disadari, dirasakan, didengar ya, diamatin, dilihat. Terus reaksi tubuh juga kok. Ketika tubuh seneng kok, ketika kita seneng tubuh bergejolak seneng, nah itu diamati. Biar apa, kita tetap damai teman-teman. Mau senang mau sedih itu damai, seperti itu. Jadi kita diberi mata dua, telinga dua, mulut satu itu supaya kita lebih banyak mendengar, melihat, mengamati, dan sedikit bicara gitu teman-teman ya. Saya banyak ngobrol ya pas di YouTube aja teman-teman ya. Kalau nggak bikin YouTube ya saya diem aja. Nah langsung saja teman-teman ya, saya mau membahas tentang manfaat hidup sendiri di Jepang teman-teman ya. Jadi apa sih manfaat kita hidup sendiri di Jepang ya, selain kerja? Kita kan pasti sendiri di sini ya. Terlepas ada teman ataupun teman Indonesia atau Jepang, intinya sampean sendiri di sini. Nah, gimana caranya supaya dengan kesendirian tuh kita tidak kesepian ya. Nah, ini manfaatnya ya. Secara positif, kebanyakan kan teman pasti merasakan, wah kalau sendiri kesepian gak sih mas, jauh dari anak, jauh dari istri kan gitu, jauh dari orang tua gitu kan. Pasti teman kan ada kesibukan masing-masing kan gitu ya, ada tujuan masing-masing. Jadi penting untuk kita menyadari kesendirian kita ya teman-teman ya. Namun saat sendiri tidak kesepian gitu ya, tetap tenang, damai gitu. Nah, caranya ya tadi ya, kita selalu sadari ya apa yang ada di dalam diri kita teman-teman ya. Sadari siapa diri kita yang sebenarnya kan gitu. Ya sampean sudah bisa cek ya di video saya, judulnya tentang kesadaran. Itu sampean bisa cek. Intinya sadari tubuh sampean, fisik sampean. Kan kita kalau
saat hidup bangun ya, nggak tidur kan hidupnya selalu di alam mimpi ya, nggak mau tidur, mau itu dalam tidur, mau itu bangun tidur, selalu hidup di alam mimpi ya. Maksudnya apa sih mas? Ya itu hidupnya di dalam pikiran terus ya, pikiran kan ilusi ya. Jadi ketika bangun kan sampai langsung masuk ke alam pikiran ya, udah nggak ngerasain tubuh, jadi nggak sadar loh kalau kita itu ada di dalam tubuh. Tubuh itu nggak pernah disadari karena pikirannya tuh ngawang-ngawang ke masa lalu masa depan terus ya, uprek aja di dalam pikiran ya teman-teman. Itu sama aja mimpi teman-teman ya, walaupun kita melek ya, jadinya ilusi gitu ya. Nah, itu ya disadari ya, ketika pikiran muncul sadari dari mana dia muncul, terus kemana dia hilang gitu. Nanti sampean tahu. Gampang kok, ini cuman keterampilan doang kok teman-teman. Cuma yang susahnya tuh menjaga kita supaya tetap sadar gitu. Ya, itu yang harus dilatih ya. Ini cuman masalah ketangkasan aja ya, keterampilan. Dan harus dilatih supaya kita state-nya tuh keadaannya selalu tenang, damai ya. Ketika tenang kan kita bisa lebih banyak ya memberi ya daripada meminta ya gitu. Karena kan saat kita tenang damai kan yang kita rasakan keberlimpahan, kekayaan ya di dalam hati. Jadi bisa lebih banyak memberi ya, entah itu memberi perhatian ke diri ya. Jadi kalau tubuh ya kita bisa memberi dengan memasukkan makanan-makanan yang baik ke tubuh, jadi tubuh tetap sehat. Jadi disyukuri gitu ya, kita udah dikasih tubuh, kita syukuri dengan memberi perhatian ya, kasih sayang dengan makanan-makanan yang baik, olahraga yang baik, istirahat yang cukup gitu ya. Nah setelah kita sudah memberi yang baik, terus mengamati pikiran perasaan ya, supaya nggak terikat ya, melekat sama perasaan, juga mengamati tubuh, bahwasanya tubuh ini cuman sementara, semuanya kan sementara teman-teman. Tubuh sementara, pikiran sementara, perasaan juga sementara kan, nggak abadi kan, berubah-ubah. Dari kita tubuh hawanya bayi sekarang besar ya, badannya besar, selama-lama jadi keriput, nanti meninggal kan, mati ya tubuhnya. Cuma yang diri kita sebenarnya yang nggak mati teman-teman ya, tetap hidup ya, cuman nanti ganti wujud aja ya, yang awalnya pakai tubuh fisik ini ya, raga ya. Ya kayak ganti baju aja teman-teman ya. Nanti ganti wujud yang lain kan gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi disadari. Jadi tugas kita di hidup ini ya untuk selalu belajar ya, menyadari apa yang tidak abadi, yang semuanya itu sementara, sadari. Kalau tidak abadi artinya apa? Suatu saat akan hilang teman-teman ya, kembali ya. Kalau orang Islam bilang kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Nah itu kan artinya semua yang ada di dunia ini kan pasti kembali ke yang maha mengadakan teman-teman ya. Nah, dan ketika kita bisa menyadari sesuatu yang tidak abadi sementara, disitulah kita bisa menyadari sesuatu yang abadi ya, yang maha pengasih itu, yang maha penyayang teman-teman ya. Nah saat sampean bisa menyadari yang gak abadi, pikiran gak abadi sementara hilang, perasaan juga gak abadi sementara hilang, tubuh juga gak abadi, artinya akhirnya kita bisa merasakan dekat dengan yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kaya. Disitulah kita merasa damai, tenang ya, merasa berlimpah. Karena banjir ya kasih sayangnya ya, saat di state itu ya sampean kosong ya, nggak ada pikiran, nggak ada perasaan ya, bukan tubuh juga. Jadi saat sampean ke dalam diri ya, menyadari yang di dalam diri kosong, itu ya damai sampean ya. Sampean bukan subjek, bukan objek ya. Ketika sampean nggak ada pikiran kan sampean udah lepas dari subjek objek ya.
Jadi nggak menilai benda, sampean juga nggak menilai diri sebagai subjek ya. Ya aku itu yo, aku nama dan lain-lain, agamanya ini, terus apa, anaknya ini, kerjanya ini, punya ini, segala macam kan gitu. Itu hilang semuanya ya. Ya ibarat kita mati ya, cuman masih dalam keadaan hidup ya, tapi mati. Karena pikiran udah nggak ada, hilang. Saat kita mati hilang, perasaan hilang, nah tubuh juga sudah kita bukan tubuh, karena saat pikiran udah nggak ada ya kita udah mengidentifikasikan bukan tubuh ya. Jadi udah bukan tubuh, pokoknya kosong aja ya saat menyadari ke dalam itu ya. Nah saat kosong itu yang ada damai, bahagia, berlimpah. Nah, dari situ, dari keadaan berlimpah itu kita mulai bergerak teman-teman ya, memperindah kehidupan itu teman-teman ya. Jadi itu hidupnya nggak ruwet ya, nggak kemerungsung gitu. Jadi itu bisa stabil teman-teman ya. Yaitu harus selalu dijaga. Tantangannya adalah menjaga kesadaran ini. Makanya kalau kata guru saya bilang, kesadaran adalah proses pengamatan ke dalam diri yang tiada henti teman-teman ya. Jadi selalu mengamati ya di momen sekarang ya, setiap detiknya ya. Diamatin terus ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi nanti pas saat tidur ya sampean sadar gitu kalau sedang tidur gitu ya. Tandanya kita sadar ya tidurnya itu nggak ada mimpi. Nah itu saat kita tidur kan itu kita mati teman-teman ya. Doa mau tidur apa coba teman-teman? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut kan kalau muslim ya. Ya Allah aku hidup dan aku mati gitu kan. Ya pas tidur itu kita mati teman-teman ya. Saat kita tidur nyenyak, nggak mimpi, itu kan kita tidak merasakan tubuh ya. Ya nggak ada pikiran ya, nggak tahu ini jam berapa ya, nggak tahu tuh saya siapa, saya namanya kan nggak ada, hilang semua ya, kosong ya. Gelap damai doang isinya, bahagia. Ya itu kita sebenarnya teman-teman ya. Jadi setiap hari tuh kita tidur tuh kita mati ya. Cuman kenapa kita takut mati itu loh teman-teman. Itu tantangannya ya. Kita tuh harus sadar bahwa saat tidur itu sebenarnya kita mati. Kita bisa bangun lagi, yang bikin bangun siapa? Kalau bukan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kan gitu teman-teman. Cuman kadang kita nggak pernah bersyukur ya, saat bangun ya bangun aja gitu ya, langsung bablas kerja ya, gerada geruduk gitu ya, buru-buru, nggak bilang terima kasih sudah membangunkan saya, sudah memberi kesempatan saya hidup di dunia ini kan gitu teman-teman. Nah caranya kan tahu teman-teman ya, supaya nggak kesepian saat sendiri. Nah ini manfaatnya teman-teman ya, langsung ya. Manfaat yang pertama teman-teman ya, jadi kita jadi bebas ya, nggak terikat sama apapun dan siapapun yang ada di kehidupan kita ya, nggak bergantung pada siapapun dan apapun. Jadi merdeka ya, kebebasan yang sebenarnya. Dari yang simpel aja teman-teman ya. Teman-teman mau pergi kemana, saat itu juga bisa langsung pergi ya, nggak usah. Misalkan kalau sampean sama teman kan harus nunggu temen ya, belum nanti kalau dia datangnya telat kan gitu. Jadi enaknya gitu ya, bebas mau kemana aja, bebas mau ngapain aja, selama itu tidak mengganggu ya. Kecuali kita tinggal ya di kontrakan bareng teman ya, nggak bisa semaunya sendiri ya. Nah itu kan nggak enak ya kalau tinggal sama temen ya. Jadi ya mau nggak mau harus kita tuh ngalah gitu ya, sesuai kesepakatan bersama gitu. Nah gitu teman-teman ya. Cuma ya
meskipun nanti temennya nggak bisa sepakat, misalkan maunya aku pengennya misalkan orangnya berisik gitu ya, ya udah nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah dipaksa atau diatur-atur, biarin aja. Yang penting sampean sadari ya yang di dalam diri ketika teman sampean berisik terus kok timbul rasa jengkel di dalam perasaan sampean amati ya. Nah itu ya, dia mati. Nah ketika dia mati, pikiran kan pasti ngoceh, oh berisik ya bocah ya. Sampean amati pikirannya, ketika pikirannya diamati, hilang, otomatis rasa jengkel yang di perasaan juga hilang. Udah, intinya tuh dari pikiran semua teman-teman. Ketika hilang, wah teman sampean mau jempalitan jungkir balik ya, gedebak-gedebuk ya, sampean tetap tenang, tetap damai ya. Itu kuncinya teman-teman ya. Dia yang pertama bebas. Terus yang kedua, karena sampean nggak bergantung sama siapapun dan apapun, dan sampean juga state-nya diam ya, jadi dalam menjalani kehidupan ya mantep ya, diam, nggak banyak omong. Bukan berarti kita diam kita benci ya, diam kita karena menjaga supaya lisan kita tuh nggak asal ngomong ya. Jadi bisa melihat ya pikiran ngomong apa ya kita amati. Kalau kita nggak diam ya kita main ceplos saja apa yang pikiran kita ngomong, kita main ngomongin aja atau main lakuin aja ya gitu. Jadi supaya kita tetap sadar gitu teman. Makanya kalau kata guru saya tetap bening, tetap diam. Amati, selalu amati. Ini adalah proses pengamatan tiada henti gitu. Nah ketika diam itu kan sampean nggak bakal ini ya maksudnya walaupun diam tetap aja ada yang ngajak ngobrol gitu teman-teman ya. Kayak apa di kerjaan ya, saya diam aja tetap aja ntar ada yang nyamperin ya, cewek Vietnam nanya, oh ya saya mas, genki desu ka gitu. Nah ketika kita ditanya kita sapa dengan lebih lembut ya, genki desu, ban hue kem gitu, tanya bahasa Vietnam, kamu sehat? Iya sehat. Hue kan dia bilangnya gitu ya. Kalau yang bercanda biasanya kem enggak, kenapa enggak sehat? Okane ganai katanya gitu, enggak ada uang gitu. Saya bercanda gitu. Itu ya bukan berarti kita diam, kita enggak berlaku baik ya, tetap memberi kehidupan ya, memperindah kehidupan dengan attitude yang baik. Jadi kalau kita disapa ya kita sapa balik ya dengan lebih ramah gitu teman-teman ya. Ada aja, aku diem di daiso aja gitu ya, nanti ada nenek-nenek ya bawa kursi roda minta ditolongin duduk di kursi yang sofa itu ya. Ya saya tolongin duduk ya. Terus pas dia mau pulang tuh nangis-nangis ya, katanya oh harga tuku saya mas nih gitu. Ya gitu ya. Meskipun diam ya tetap aja ya ada yang ngajak ngobrol kita. Jadi ketika kita diam terus ada yang datang ya, kehidupan mendatangi kita ya, berinteraksi dengan kita ya, kita terima ya segalanya ya, kita beri gitu ya teman-teman ya. Sampean diam juga ya pasti ada yang ngomongin gitu, entah itu ngomongin positif maupun ngomongin yang negatif ya, ngegibah ya, itu ya pasti ada gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu kesepian ya, pasti rame gitu. Sampean diem juga pikiran sampean kan ngoceh ya, berisik ya pikiran itu. Jadi selalu ada ya yang menemani sampean. Nah ketika kita diam kan pasti kita agak menjauh ya, menjaga jarak ya dari sosial ya, karena lebih banyak biasanya kalau orang lihat orang diam tuh agak menjauh ya, takutnya ganggu ya kan itu. Nah enaknya ya yang nomor 2 ini akhirnya orang-orang tuh tidak bergantung pada kita gitu, jadi nggak gampang jaluk tulung ya gitu, dikit-dikit minta ditolongin gini. Nah enaknya gitu, jadi kita bebas gitu, nggak kadang kan kalau kita mau nolak orang yang minta tolong kan kadang nggak enak teman-teman ya, kan kita juga ada kesibukan ya, jadi gitu ya enaknya. Jadi kita nggak jadi tempat
bergantung orang lain gitu. Di satu sisi kita juga nggak bergantung sama siapapun kan gitu. Jadi merdeka ya, enak ya teman-teman ya. Kalau misalkan pas di sekolah ya nggak jadi sageran lah, nggak jadi andalan buat ini bantuin ngerjain PR kan gitu. Waktu zaman sekolah dulu ya, sering dulu saya disuruh bantu ngerjain PR ya, teman sebangku saya dulu. Orangnya lucu ya, cuma nggak tahu sekarang di mana. Nah itu ya nomor 2 ya, jadi nggak, orang-orang lain tuh nggak bergantung sama sampean ya, jadi sampean lebih tenang, lebih bebas. Ya nomor 3, kita bisa lebih fokus teman-teman ya, fokus untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Ya dari keadaan rileks tenang itu ya, kita sudah bisa memeluk kesendirian, namun bukan kesepian yang kita rasakan, tapi kesendirian, ketenangan, dan kedamaian. Kita bisa mulai nih terinspirasi buat apa sih yang bisa saya berikan ya, mumpung saya masih hidup gitu kan ya, kepada kehidupan ini ya anak, istri, orang tua ya. Oh iya, saya terinspirasi untuk ke Jepang ya, bekerja di Jepang misalkan seperti itu. Terus belajar bahasa Jepang. Nah, kita bisa fokus tuh belajarnya kalau sendiri. Sampean nggak akan bisa fokus belajar kalau nggak bisa memeluk kesendirian ya, nggak betah sendiri. Biasanya ya yang tipe-tipe ekstrovert ya, yang biasa ngumpul sama orang, ngobrol, itu dia agak susah ya sendiri ya. Nah itu biasanya sulit buat fokus ya. Nggak betah sendiri itu buat belajar tuh, rasanya nggak betah aja gitu ya. Di kamar sendiri lama belajar tuh nggak betah ya, jadinya nggak bisa fokus teman-teman ya. Karena sekarang kita hidup di zaman penuh dengan distraksi teman-teman ya, gangguan ya, yang mengganggu fokus ya, entah itu media sosial ya. Media sosial kan banyak banget ya, TikTok ya, terus apalagi Facebook ya, ngeri ya. Twitter juga ya, ngeri. Saking bebasnya sampean bisa lihat video-video yang tidak senonoh itu ya, ngeri pokoknya. Dan segala macam ya, belum distraksi dari kehidupan nyata ya. Jadi distraksi sampean sekarang ada 2 ya, kehidupan maya dan kehidupan nyata. Kehidupan nyata ya teman-teman yang ngajak nongkrong, obrolannya nggak penting ya. Ya kayak gitulah pokoknya, nyantai-nyantai gitu, nggak bisa fokus. Nah kalau sendirian kita bisa fokus ya. Sebenarnya sampean mau extrovert introvert tuh nggak ngaruh ya. Ketika misalkan extrovert nih ya, kumpul sama orang yang introvert, kalau yang introvert nih misalkan auranya lebih kuat ya, nanti yang extrovert lama-lama jadi diem ya, nggak banyak omong, biasanya gitu ya. Cuma kalau yang extrovert auranya lebih kuat, nanti yang introvert ini lama-lama dia jadi banyak omong ya, yang awalnya diem jadi banyak omong gitu ya. Tergantung aura mana yang kuat biasanya gitu. Jadi nggak ada introvert extrovert biasanya, sepertinya menurut saya ya sama aja kan, manusia sama, dikasih tubuh, pikiran dan perasaan sama. Ya pasti bisa kalau dia mau kalau yang extrovert mau belajar menerima kesendirian, pasti bisa. Nggak ada perbedaan mau itu extrovert atau introvert ya. Karena saat kita sudah menerima ya kesendirian kita, menerima dan menyadari ya tubuh, pikiran dan perasaan kita, jadi kita bisa tenang, damai. Meskipun sendiri kita tidak kesepian ya. Beda ya antara sendiri dan sepi ya. Kalau sendiri tuh kita sendiri doang, cuman ya nggak sepi, nggak merasa sedih ya. Kalau kesepian kan sedih ya, merasa dijauhi atau merasa hidup ini tuh nggak bermakna gitu. Nah kalau sendiri tuh kita tenang ya, damai ya. Kalau kita tahu bisa memeluk sendirian, kita tetap tenang, damai. Hidup itu indah gitu. Nah ketika sudah bisa merasakan kedamaian, kita belajar enak, bisa lama teman-teman, bisa fokus ya.
Nah, orang-orang yang bisa fokus ya, yang saya lihat ya, itu kebanyakan sukses teman-teman ya, karena mereka nggak terganggu ya. Jadi perhatiannya full untuk apa? Mengerjakan ya, dan mewujudkan tindakan nyata ya, untuk menjadi ya apa yang mereka cita-citakan ya. Gitu teman-teman ya. Kebanyakan seperti itu ya. Orang-orang yang sukses itu orang-orang yang fokus, yang nggak gampang terdistraksi ya, atau terganggu oleh gangguan-gangguan, entah itu yang di kehidupan maya maupun kehidupan nyata. Seperti itu ya, nomor 3 teman-teman ya. Terus yang nomor 4 ya, yang terakhir lah ya teman-teman. Sebenarnya banyak manfaatnya teman-teman, cuman yang keempat ya ini ya. Yang keempat itu kita hidupnya jadi damai teman-teman ya. Itu sih ya. Enaknya kalau kita di Jepang ya, mumpung sampai kalau nanti di Jepang sendiri ya, rasakan ya kesendirian itu sepenuhnya damai. Karena dengan sendiri kita bisa belajar ya, mengamati ke dalam diri. Karena untuk ke dalam diri ya, merasakan yang maha pengasih dan maha penyayang, untuk kembali ke yang maha kaya itu ya, supaya kita bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ya jalannya sendiri teman-teman ya, nggak bisa sampai yang ditemenin orang ya, tetap sendiri ya lo. Masuk ke dalam diri kan ya, berarti kita harus sendiri ke dalam. Gak mungkin teman sampean juga masuk ke dalam diri, nggak bisa. Emang dia apa? Tuyul kan enggak. Ya kudu dijalanin sendiri ya. Seperti halnya misalkan sampean ikut torekot ya. Gurunya pokoknya gurunya bagus lah ya, dengan wejangan-wejangannya ya. Tapi kalau sampean nggak jalan sendiri, cuma membanggakan guru sampean ya, tapi sampean nggak praktekin apa yang diajarkan guru sampean, terus masuk ke dalam diri sendiri, dia nggak akan pernah sampai teman-teman ya, nggak akan pernah sadar ya. Jadi masih berkutat di pikiran aja gitu. Jadi ya tetap menderita gitu teman-teman ya. Karena kehidupan ini adalah sekolah teman-teman ya. Sekolah untuk apa? Untuk kita bisa menyadari semua ya, segala sesuatu yang tidak abadi, yang sifatnya sementara. Ya, tubuh ini kan sementara teman-teman ya. Terlama-lama kan mati membusuk ya. Karena kita masih bernafas saja, jadinya masih hidup kan gitu. Pikiran juga sementara kan, berubah-ubah. Perasaan juga. Sampean sedih besoknya ketawa-ketawa gitu ya. Itu harus disadari. Nah, ini itu tentang belajar merasakan teman-teman ya. Kita kan kadang bilang ya, bersyukur gitu. Kadang itu dalam kata syukur itu cuman ucapan terima kasih gitu, cuma nggak dirasain. Bersyukur yang sebenarnya kadang nggak bisa ngerasain rasa syukur yang sebenarnya gitu. Kadang kita tuh bersyukur lebih ke membandingin ya. Jadi alhamdulillah aku isih kerja daripada nganggur kan gitu. Jadi masih ada pembandingan gitu. Kalau syukur yang sebenarnya tuh nggak membandingkan teman-teman. Ya apapun itu diterima, mau senang mau sedih ya. Misalkan kebanyakan kita bersyukur kan saat senang ya, saat sehat misalkan gitu. Pas sakit ya kita, waduh piye justru pas sakit malah ngeluh-ngeluh. Enggak, kalau bersyukur, kalau sampean mau sehat bersyukur, sakit juga bersyukur. Nah, rasa syukur tuh alias kita menyadari ya, menerima. Saat kita selalu sadar ya, jadi balik lagi ya kata guru saya, proses pengamatan tiada henti. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, jadi selama itu ya 24 jam ya kita hidup itu. Dalam sehari ya kita amati semua. Ketika kita amati kan kita menerima teman-teman ya.
Saat kita jatuh sakit, kita amati rasa sakitnya. Terus pikiran ngoceh-ngoceh, misuh-misuh, kita amati gitu. Terpikiran berlalu, rasa sakit berlalu gitu. Kita amati kan kita menerima. Nah itu rasa syukur yang sebenarnya gitu teman-teman. Mau sakit, mau seneng. Kalau saat kita seneng, bunga ya dipuji-puji atasan, wah seneng. Terus pikirannya, wah keren aku, bilang gitu kan. Wah ternyata aku iso ya, bangga aku. Nah itu disadari pas pikiran ngomong gitu ya. Nanti dia hilang. Terus rasa bangga itu di dada kan, tahu-tahu kan, rasanya lega ya. Itu disadari gitu. Rasa bangganya. Nanti rasa bangganya hilang. Nah nanti kalau ketika semua hilang yang ada apa? Damai. Jadi mau sampean ketika momen senang, momen susah ya, di setiap saat tuh selalu sadari yang ada damai, tenang. Jadi saat dipuji nggak terbang, saat dicaci maki itu nggak down ya, nggak terpuruk ya, nggak merasa rendah diri gitu. Jadi selalu damai, tenang. Itu teman-teman ya. Tantangannya yaitu supaya kita selalu bisa menjaga kesadaran setiap saat ya. Proses pengamatan yang tiada henti itu tantangannya teman-teman. Nah, ketika kita bisa menerima kan kita bisa melepas teman-teman ya, nggak terikat. Nah ini tantangan yang kedua yang lebih berat adalah menerima, menyadari rasa kehilangan teman-teman di kehidupan kita ini ya. Dari kehilangan yang paling mudah ya kehilangan apa, barang-barang berharga ya, entah uang, entah HP ya, sepatu ya. Nanti ada kehilangan yang lebih berat lagi ya, kehilangan pacar gitu ya, diputusin pacar ya. Nanti naik lagi ya. Kalau sampean sudah bisa lulus dari merasakan kehilangan, nanti naik lagi ya kehilangan harga diri ya, sampean dicaci maki ya. Gitu ya, direndahkan, anak miskin kamu. Nah, ketika sampean bisa menyadari itu, diterima ya nggak apa-apa lah, diikhlaskan. Nah, nanti naik lagi ya kehilangan kesehatan ya, jadi sakit. Nah itu sampean sadari. Dan yang lebih berat ya nanti kehilangan apa? Orang tua ya, orang tua meninggal, anak istri. Misalkan anak istri meninggal, takdirnya duluan, atau kita yang nanti terakhir ya, ini kehilangan nyawa ya, kehilangan diri kita ya, meninggal. Itu jadi proses menerima. Sampean kalau nggak belajar dari sekarang dan masih melekat dengan pikiran, ketika masih melekat dengan pikiran, sampean masih melekat dengan masa lalu dan masa depan ya. Jadi belum ikhlas loh, masih digenggam terus loh keinginan dan harapan sampean itu ya. Penyesalan kalau masa lalu, penyesalan kalau masa depan, keinginan dan harapan. Nanti saat sampean meninggal, ya meninggalnya sakit teman-teman. Itu. Tapi ketika kita dari sekarang ya, dari hidup sudah bisa melepas semua, belajar melepas dari mengamati apa yang di dalam diri. Nah, ketika kita bisa mengamati pikiran dan lepas dari pikiran ya, kita dengan kata lain itu juga meninggal ya. Saat kita pikiran nggak ada kan, nggak ada tubuh, nggak ada subjek objek, nggak ada saya, nggak ada aku, nggak ada perasaan juga. Akhirnya yang ada apa? Damai, kosong ya, rest in peace teman-teman ya. Cuman bedanya kalau kita masih hidup itu istilahnya mati sak jroning urip ya, kalau kata Sunan Kalijaga ya. Jadi mati dalam hidup ya, mati ketika hidup. Itu lebih enak teman-teman ya. Lagian ngapain takut tuh teman-teman, orang pas tidur kan kita juga mati gitu. Jadi latihan dari pas momen saat kita terbangun ya dari tidur. Nah itu kita latih supaya kita bisa melepas semua ya, khususnya melepas pikiran ya. Saat pikiran kita lepas, kita bisa berjarak dari pikiran ya, kita otomatis berjarak dengan perasaan dan tubuh, biasanya seperti itu. Nanti yang tersisa ya damai gitu ya, rest in peace sampean RIP, cuma ya masih hidup gitu. Nah, nanti pas meninggal, jasad ini sudah waktunya masa berlakunya habis, jasad ini meninggal dan membusuk, nafas kita berhenti ya. Ya
dihentikan oleh yang maha mengatur kan gitu teman. Ya kita jadinya lepas dengan damai dan bahagia gitu ya. Jadi nggak sakit gitu ya. Nggak kalau di dalam agama Islam kan nanti masuk neraka gitu ya, karena kita masih melekat pada pikiran, perasaan dan tubuh gitu ya. Jadi masih nggak rela ya saat meninggal itu ya, akhirnya ya masuknya neraka gitu. Kalau kita sudah rela semua, kita lepasin semua ya kita masuknya surga. Sebenarnya surga neraka itu cuman ada di pikiran kita teman-teman, konsep doang. Kalau di agama Buddha nanti kalau misalkan kita masih melekat ya sama pikiran, perasaan, tubuh ya nanti kita reinkarnasi lagi teman-teman ya, hidup lagi untuk merasakan neraka ya. Nerakanya kan pas hidup itu ya, jadi semua yang nggak sampean sadari saat hidup, ketika hidup di kesempatan hidup ini, nanti kita ketika masih melekat sama itu semua nggak disadari, nanti sampean dihidupkan lagi ya, alias ya merasakan neraka lagi ya saat hidup itu, menderita karena semuanya nggak disadari. Akhirnya kan sampean menderita ya karena selalu lari ya dari kenyataan, nggak mau mengamati dan merasakan ya, nggak mau menyadari, nggak mau menerima loh, nggak gelem nerima nek jarine wong Jawa iki. Akhirnya menderita gitu terus ya. Ya kalau dalam misal neraka jahanam ya, jadi nggak berhenti ya, jadi reinkarnasi terus ya, kayak tipat kayak gitu teman-teman, yang merasakan penderitaan cinta kan gitu yang tiada akhir. Itu teman-teman ya seperti itu teman-teman, yang ada 4 ya manfaat kalau kita sedang sendiri, hidup sendiri di Jepang. Jadi manfaatkan kalau nanti hidup di Jepang sendiri ya buat belajar untuk menyadari ya semua, dari yang pertama itu yang di dalam diri gitu. Ketika kita bisa menyadari diri ini, kita bisa mencintai diri ini, ya kita bisa mencintai kehidupan gitu. Jadi memperindah kehidupan, memayu hayuning bawono. Itu aja teman-teman ya. Sudah malam, jadi saya harus balik ke Apato, ini udah jam 12-an mungkin ya. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga teman-teman keluarga ya selalu sehat, bahagia, damai sejahtera selalu. Hidupnya adem ayem tentram, gemaripah lo jinawi. Ya baik lagi, ini cuman omongan saya aja teman-teman ya. Boleh diikutin, boleh tidak, bebas, tidak ada paksaan ya. Itu aja teman-teman ya. Makasih.